Mending Poco X8 Pro atau Poco F7? Kedua HP ini selisihnya sekitar 200.000 untuk varian 12512GB. Satu pakai chipset MediaTek, satu chipset Snapdragon. Performanya sejauh apa? Kameranya apakah beda? Daya tahan baterai dan speakernya gimana? Terus katanya Poco X8 Pro layarnya jelek. Apakah itu benar? Ayo kita kupas tuntas. Sebagai komentar mending, mari kita bandingin. Seperti biasa, kedua HP ini aku beli dengan uang sendiri ya. Ini bukti pembeliannya, sehingga ini bukan video endorse. Poco X8 Pro aku beli yang Iron Man Limited Edition, jadi harganya sedikit lebih tinggi ketimbang yang versi regular. Jangan lupa like dan hype video ini jika dirasa membantu, dan tolong subscribe agar aku bisa terus beli HP untuk membandingkan mereka secara jujur dan apa adanya. Terima kasih banyak. Kita mulai dari desain dan layar dulu. Poco X8 Pro frame-nya sudah pakai metal ya, kelihatan tuh garis-garis antenanya. Back cover-nya juga sudah pakai kaca dan aku sudah cek ke situs resminya juga. Di sana tertulis ya glass back. Yang aku beli ini versi Iron Man Limited Edition, jadi dia ada unsur-unsur Iron Man-nya yang menurut aku sih cukup bagus ya. Kita bahkan dapat casing Iron Man yang keren juga. Modul kameranya ada dua bulatan seperti ini dan menariknya dia tuh ada fitur backlight ya. Jadi ada lingkaran di sekitar modul kameranya yang bisa nyala. Kita bisa atur mau kapan nyalanya dan warnanya apa. Sayangnya aku gak nemu opsi untuk membuatnya nyala terus ya. Poco F7 juga sudah pakai frame metal dan back cover kaca. Minusnya paling untuk warna selain putih, dia tuh glossy gini. Jadi lumayan mantulin dan sidik jari gampang nempel, sehingga kesannya mudah kotor. Tapi kita dapat casing juga kok buat minimalisir isu gampang kotor itu, meski casingnya polos gini aja ya. Modul kameranya itu memanjang dengan sedikit aksen hijau, tidak ada fitur lighting atau RGB di sini. Untuk ukuran, Poco X8 Pro sedikit lebih kecil ya, di 6,59 inci, sedangkan Poco F7 di 6,83 inci. Ini poin yang mungkin lumayan penting ya bagi yang nggak suka HP besar. Untuk IP rating, Poco X8 Pro sudah IP69K, jadi sudah tahan debu dan air yang mencakup rendaman air serta semburan air tekanan tinggi yang bersuhu tinggi. Poco F7 juga lumayan oke di IP68 yang berarti sudah tahan debu dan rendaman air. Bezel layar sih sudah sama-sama tergolong tipis di kelas harganya. Aku gak nemu perbedaan signifikan di sini. Kedua HP juga sudah pakai layar AMOLED, resolusinya juga mirip banget, sama-sama refresh rate 120Hz dan juga sudah support HDR10+. Untuk tingkat kecerahan dan visibilitas di bawah terik matahari sih menurut aku Poco X8 Pro sedikit lebih oke ketimbang Poco F7. Tapi nggak beda jauh kok. Buat layar, saat brightness-nya sama dan kita pakai color scheme original Color Pro, kurang lebih seperti ini bedanya. Sebenarnya di mata aku sih keduanya bagus-bagus aja warnanya. Nah, tapi di forum-forum sempat ada beberapa keluhan yang bilang layar Poco X8 Pro series ini tidak menyentuh 100% sRGB, jadi kurang oke lah dan lain-lain. Terkait itu sih kita coba bandingkan sekilas warna layarnya dengan Infinix Note 60 Pro, Tecno Camon 50 Pro, dan Poco F7. Kita mulai dari warna putih. Ini warna putih yang sama dibuka di keempat HP. Brightness sudah penuh di keempat HP juga. Bisa dilihat bahwa putih di Poco X8 Pro memang agak warm atau sedikit kekuningan. Poco F7 lebih tidak kuning, Tecno putihnya oke, Infinix juga oke. Jadi memang Poco X8 Pro paling kekuningan di sini. Nah, tapi kalau kita ganti ke warna merah, apakah kalian bisa melihat perbedaan signifikan? Perbedaan memang masih ada, tapi menurut aku lebih tipis bedanya ketimbang saat warna putih tadi. Terus ini juga ada saat aku ganti keempat HP ini ke wallpaper yang sama persis dengan brightness full. Apakah kalian bisa lihat perbedaan yang berarti? Untuk mata aku sih tidak beda jauh ya selain dari sisi brightness. Ya, dari aku cuma bisa memaparkan informasi dan perbandingan yang aku punya. Kalau dari kalian sangat mementingkan layar dan menurut kalian layarnya memang burik dari contoh-contoh yang tadi, ya berarti Poco X8 Pro ini kurang cocok untuk kalian. Nah, tapi di luar itu secara desain kalau kalian demen Iron Man ataupun fans Marvel, jelas mending Poco X8 Pro yang Iron Man Edition. Kalau bukan, Poco F7 dan X8 Pro yang regular polos ya. Keduanya sama-sama oke. Nah, tapi untuk IP rating dan tingkat kecerahan layar sih lebih oke X8 Pro, sehingga secara fungsi mending Poco X8 Pro ketimbang si F7 menurut aku. Apalagi bagi yang demen lampu-lampu ala RGB gitu. Oke, kita lihat performa dimulai dari skor Antutu 11. Untuk skor Antutu 11, Poco X8 Pro bisa dapat skor 2 jutaan dengan chipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Sedangkan Poco F7 bisa dapat skor 1,8 jutaan dengan chipset Snapdragon 8S Gen 4. Pengujian Antutu 11 ini aku lakukan dengan Ultimate Mode on di kedua HP, baterai di atas 90% dan juga di ruangan ber-AC. Sekarang kita masuk ke pengujian gaming. Seperti biasa, pengujian dilakukan di ruangan tanpa AC dan tanpa fan cooler. Terus kedua HP juga sudah pakai Ultimate
Ultimate Mode. Untuk Wuthering Waves rata kanan alias Ultra High, Poco X8 Pro bisa dapat rata-rata 34 fps. Performa kadang masih bisa di atas 40 selama hampir 10 menit pertama meski fluktuatif, tapi setelah menit ke-15, framerate cenderung drop ke 30 fps dan bisa sedikit di bawah 30 saat battle. Ini bukan saat cutscene loh, melainkan saat main biasa. Suhu tertinggi di 45 derajat Celcius masih tergolong oke sebenarnya untuk gua rata kanan. Poco F7 Wuthering Waves Ultra High bisa dapat rata-rata 39 fps, sedikit lebih tinggi ketimbang X8 Pro. Dan dia fluktuatif dari awal hingga akhir alias bisa tembus 40 bahkan 50 fps di area yang agak sepi, tidak konsisten di 30. Meskipun saat battle, FPS tetap bisa drop hingga di bawah 30 fps. Suhu sedikit lebih tinggi ketimbang Poco X8 Pro ya, di F7 tuh tertingginya di 47 derajat Celcius. Genshin Impact rata kanan di Poco X8 Pro bisa dapat rata-rata 51 fps. Performa tergolong stabil sekitar 60 fps di sekitar 15 menit pertama. Namun setelah itu, FPS bisa drop hingga 40 di beberapa kondisi. Suhu tertinggi di 46 derajat Celcius. Sedangkan Poco F7 Genshin Impact rata kanan dia bisa dapat rata-rata 49 fps. Ini tidak beda jauh ya dengan X8 Pro tadi. Padahal di Wuthering Waves perbedaannya lumayan. Di F7 bahkan dia cuma bisa stabil 60 fps di sekitar 5 menit pertama saja sebelum fluktuatif ke 40 sampai 50-an fps. Suhu tertinggi juga lebih panas dari X8 Pro yaitu di 48 derajat Celcius. MLBB rata kanan di Poco X8 Pro bisa dapat rata-rata 100 fps. Framerate ultranya juga kebuka. Tapi dia cuma bisa stabil 120 fps di 15 menit awal saja. Setelah itu drop ke 90 fps. Suhu tertinggi di 46 derajat Celcius. Poco F7 diaku entah kenapa gak kebuka framerate ultra di MLBB. Nih buktinya. Jadi dia mentok di 90 fps dan itu pun tidak bisa stabil selama 30 menit ya. 90 fps cuma di 15 menit awal saja sebelum fluktuatif antara 60 sampai 90 fps. Suhu sih aman banget, tertinggi di 43 derajat Celcius. Jadi menurut aku ini agak aneh ya, Wuthering Waves lebih oke di Poco F7. Tapi untuk Genshin dan MLBB malah Poco X8 Pro yang lebih oke. Apakah ini ada pengaruh optimalisasi antara chipset Snapdragon dan MediaTek? Tapi bukannya biasanya Snapdragon lebih optimal ya? Bagi yang ngerti mungkin bisa infoin di kolom komentar. Meskipun ya kedua HP ini sudah sangat oke ya, tidak banyak HP di kelas harga segini yang bisa kasih Wuthering Waves rata kanan ultra high dan masih sangat playable. Oh ya, untuk fitur bypass charging sayangnya aku gak nemu di Poco X8 Pro dan juga Poco F7. Bahkan fitur slow charging yang dimiliki beberapa HP Xiaomi seperti Xiaomi 15T, aku juga gak nemu di sini. Jadi sebaiknya kalian jangan main game sambil di charge ya di kedua HP ini. Toh chargingnya juga sudah lumayan kenceng. Sekenceng apa? Sekarang kita lihat baterai kedua HP ini. Untuk SOT, aku bisa dapat 9 jam 13 menit di Poco X8 Pro. Penggunaan full mobile data kecuali saat main game. Ini mencakup IG dan TikTok masing-masing 2 jam lebih, YouTube hampir 1,5 jam, navigasi Google Maps 48 menit, WhatsApp termasuk telepon 39 menit, Mobile Legends rata kanan 30 menit, dan ada juga penggunaan kamera 13 menit, sisanya campuran. Di Poco F7, aku bisa dapat SOT 9 jam 2 menit. Penggunaan mencakup TikTok hampir 2 jam, IG 1,5 jam, YouTube 1 jam 16 menit, Google Chrome 50 menit, MLBB rata kanan 1,5 jam, navigasi Maps 49 menit, kamera 12 menit, sisanya campuran. Jadi tidak beda jauh ya dengan Poco X8 Pro. Untuk charging, karena Poco X8 Pro yang Iron Man Edition ini tidak dapat kepala charger dalam box ya. Aku pakai charger 120 watt yang dibonusin saat beli. Meskipun Poco X8 Pro maksimal cuma support 100 watt ya. Dengan mode fast charging nyala, Poco X8 Pro bisa charge baterai 6500 mAh-nya dalam waktu 1 jam 4 menit. Rinciannya sebagai berikut. Poco F7 bisa charge baterai 6500 mAh-nya dalam waktu 49 menit saja dengan charger bawaan 90 wattnya. Fast charging juga sudah nyala, rinciannya sebagai berikut. Jadi untuk SOT keduanya bisa dibilang serupa, kapasitasnya juga sama, bahkan mungkin sebenarnya F7 bisa dibilang lebih awet sedikit karena penggunaannya lebih berat ya di kasus aku tadi, tapi baterainya nggak beda jauh SOT-nya. Nah, sedangkan untuk kecepatan charging, Poco F7 lebih kencang. Kamera, semua foto diambil dengan mode auto, jadi tidak ada pengaturan parameter seperti EV, ISO, white balance, dan lainnya secara manual. Ini semua point and shoot langsung. Kita mulai dari kamera utama dulu. Foto ini diambil di siang hari di bawah terik matahari dan jelas terlihat Poco X8 Pro lebih oke. Langit di Poco F7 itu overexposed, jadinya terlalu silau. Dari sisi detail saat kita pixel peep juga lebih oke X8 Pro. F7 lebih pecah dan lebih banyak noise. Di foto ini, baik Poco X8 Pro maupun F7 ada overexposure di background. Langitnya silau dan background juga terlalu cerah di kedua HP. Selain itu, kontras di X8 Pro sebenarnya lebih oke ya. Bayangannya lebih tegas, terus skin tone juga lebih benar di X8 Pro. Saat di pixel peep menurut aku masih lebih oke X8
X8 Pro. F7 lagi-lagi lebih banyak noise dan lebih pecah. Saat foto di lingkungan biasa yang tidak terlalu challenging, keduanya tidak ada kendala overexpose, meski skin tone masih lebih benar di X8 Pro. Tapi untuk detail saat pixel peep sih masih sama ya. X8 Pro lebih halus, tapi ya masih oke detailnya. Untuk foto pemandangan siang hari juga Poco F7 cenderung lebih sering overexpose di langit. Warna di X8 Pro juga lebih benar. F7 agak sering mempercerah dan berusaha meningkatkan kontras, namun hasilnya tidak selalu oke ya. Untuk foto indoor, kondisi remang-remang ya juga lebih oke X8 Pro menurut aku. Kecenderungan F7 memperterang foto membuat hasilnya kurang enak dipandang di mata aku dan warnanya juga tidak benar. Saat foto objek, di F7 juga cenderung kurang oke detailnya ketimbang X8 Pro. Di foto ini, meskipun kontras lebih tinggi di F7, terlihat tuh backgroundnya yang lebih overexpose, agak silau ya. Terus detail saat di pixel peep juga lebih oke X8 Pro. Dan di foto objek terang yang warna-warni, malah F7 tiba-tiba agak pucat hasilnya ketimbang X8 Pro yang lebih kuat saturasi warnanya, jadinya lebih sosmed ready di X8 Pro. Meskipun ya, ini tergantung selera pribadi kalian lah. Saat foto malam, skin tone juga masih lebih benar X8 Pro. Di F7 agak kemerahan, background juga lebih oke di X8 Pro, tulisan Copra di bangunan belakang masih kebaca, sedangkan di F7 sudah silau. Tapi ya, saat di lingkungan yang tidak menantang, tidak ada latar kompleks dan tidak terlalu gelap, F7 masih oke lah. Tidak sampai beda jauh dengan X8 Pro, meskipun menurut aku masih lebih oke X8 Pro untuk konteks foto ini. Lagi-lagi karena skin tone yang lebih benar dan juga warna hijau rerumputan di belakang yang lebih oke di mata aku. Tapi di foto kucing ini tidak ada perbedaan jauh ya, sekilas keduanya mirip-mirip saja. Nah, pas di pixel peep, aku malah lebih suka hasil F7 di sini. Meski sama-sama tergolong oke detailnya, tapi sharpening di X8 Pro agak over menurut aku untuk konteks foto ini. F7 lebih halus, alami, tapi tetap tajam. Untuk foto malam sih, karena Poco F7 cenderung memperkuat kontras, saat malam tuh jadinya dia lebih gelap, dimana ini plus minus. Karena ada yang suka foto malam yang lebih gelap, ada suka yang lebih terang ya. Ini keduanya sama-sama oke lah. Permainan lampu atau cahayanya juga tidak beda jauh. Jadi untuk kamera, saat siang hari menurut aku Poco X8 Pro seringkali lebih unggul. Poco F7 lebih sering overexpose, foto objek berwarna juga kadang lebih pucat, terus skin tone juga lebih bener di X8 Pro. Detail juga lebih oke, meskipun perlu di pixel peep ya, baru berasa bedanya. Tapi saat malam hari, ini sudah tergantung selera kalian. Kalau mau vibes malam yang lebih kuat ya di F7, selagi kalian tidak masalah skin tone orang yang kadang kurang bener. Oke, foto zoom ya. Kedua HP ini tidak ada lensa tele khusus, jadi tidak ada optical zoom di jarak 2 kali, 3 kali maupun jarak lainnya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap lihat bedanya sejauh apa. Untuk foto di jarak 2 kali zoom ini, Poco F7 warnanya lebih pekat dan lebih kelihatan sharpeningnya. Ini tanpa di pixel peep pun lumayan terlihat. Pas di pixel peep, F7 sedikit lebih tajam ketimbang X8 Pro. Dan ini cukup konsisten. Di foto bunga merah ini juga terlihat tuh sharpening F7 yang membuat tekstur bunga palsunya lebih terlihat. Tapi saat foto orang, ini agak beda ceritanya. Skin tone masih lebih oke di X8 Pro seperti di kamera utama jarak 1 kali zoom tadi. Kemudian saat di pixel peep, detail juga lebih oke di X8 Pro. Di jarak 5 kali zoom ini, saturasi warna masih lebih kuat di F7 dan tekstur juga masih lebih tajam di F7. Saat di pixel peep terlihat tuh, meskipun perbedaannya tidak sejauh pas 2 kali zoom tadi. Kalau tidak di pixel peep di jarak 5 kali sih sebenarnya perbedaannya tidak sejauh itu di luar sisi warna. Di foto ini juga keduanya tergolong mirip lah. Kalau di pixel peep sih terlihat processing F7 tuh lebih kelihatan, garisnya lebih halus dan lurus, dan ya ini plus minus. Di jarak 10 kali zoom ini sih keduanya menurut aku kurang ya. Ini sudah jarak maksimal zoom kedua HP. Tapi kalau harus pilih sih aku pilih X8 Pro karena ya lagi-lagi F7 yang cenderung overexpose. Saat zoom malam gimana? Untuk foto malam ini sih malah giliran X8 Pro yang saturasi warnanya lebih kuat. F7 agak pucat, tapi dari sisi tekstur tetap F7 yang lebih jelas. Di X8 Pro tuh warnanya terlalu kuat, jadinya detail teksturnya ketutup. Untuk zoom 2 kali saat low light di skenario foto orang, menurut aku tidak ada perbedaan signifikan. Tapi pas di pixel peep sih, detail lagi-lagi untuk foto orang masih lebih oke X8 Pro. Untuk zoom tulisan gimana? Ini di jarak zoom 10 kali. Menurut aku sih keduanya serupa, oke lah. Tulisan masih kebaca di kedua HP dan tidak ada perbedaan jauh. Jadi untuk foto zoom, Poco F7 lumayan ngandelin sharpening dan ini tergantung selera kalian karena ada yang suka hasil gambar zoom yang terlihat lebih tajam dan ada juga yang lebih suka yang tidak terlalu terlihat processing atau sharpeningnya. Tapi kalau sudah foto orang sih lagi-lagi masih lebih oke Poco X8 Pro. Sekarang kita lihat ultrawide. Untuk ultrawide dengan orang dan HP menghadap ke matahari ini, Poco F7 lagi-lagi kesulitan, silau. X8 Pro masih lebih oke. Jadi di lensa ultrawide sekalipun, F7 masih ada kecenderungan overexpose ya. Namun kalau bukan menghadap ke matahari sih, F7 masih oke. Meskipun menurut aku masih terlalu terang sedikit ya. Pasti pixel peep juga F7 lebih pecah ketimbang X8 Pro. Tapi untuk foto pemandangan, aku sih sebenarnya lebih suka ultrawide Poco F7 ya. Dia tidak terlalu nerangin dan saturasi warnanya juga masih seimbang. Kalau X8 Pro tuh dia lebih terang dan ini tidak hanya
hanya di siang hari, tapi juga di malam hari. F7 masih bisa lebih menjaga vibes malamnya ya. Mirip lah dengan foto malam di kamera utama tadi. Tapi kalau sudah foto orang sih mungkin agak beda ya. Pas ada orang, X8 Pro lebih oke menurut aku di konteks foto ini. Lampuan juga sedikit lebih rapi, dan pasti pixel peak juga masih lebih jelas X8 Pro. Jadi untuk ultra wide, kalau foto orang aku lebih suka Poco X8 Pro. Kalau pure pemandangan ya F7 masih sangat bisa bersaing. Portrait ya, untuk foto portrait di focal length 26mm ini menurut aku Poco X8 Pro dan F7 hampir gak ada bedanya. F7 di sini sudah tidak overexpose dan skin tone juga tidak beda jauh. Efek beautify sudah aku matiin ya di kedua HP. Palingan warna biru di langit X8 Pro yang lebih pekat aja, sisanya nggak beda gimana. Saat di pixel peak, detail juga 11-12 sama-sama oke. Kalau untuk separasi rambut gimana? Pas kita zoom ke bagian rambut, keduanya tidak sempurna ya, masih ada putih-putihnya gitu, tapi ini tidak jelek lah, keduanya mirip banget. Di focal length berikutnya, kedua HP ini beda ya. Poco F7 di 52mm sedangkan X8 Pro di 35mm. Ini sudah tidak setara perbandingannya, tapi ini aku kasih lihat saja supaya kalian ada gambaran bedanya itu segimana. Untuk separasi rambut sih keduanya masih tergolong aman menurut aku. Untuk potret malam di jarak 26mm perbedaannya juga tergolong minim ya. F7 sedikit lebih terang, tapi di luar itu sih mirip-mirip saja. Nah, tapi pas kita pixel peak untuk cek separasi rambut, X8 Pro lebih oke di sini karena di F7 ada rambut yang hilang di tengah jalan. Di focal length 52mm Poco F7 dan 35mm Poco X8 Pro juga serupa, tapi lagi-lagi pas cek separasi rambut X8 Pro lebih oke di bagian ini. Jadi untuk potret menurut aku keduanya oke. Paling saat low light X8 Pro cenderung lebih bagus dari sisi separasi rambut aja. Oh ya, kedua HP juga bisa atur tingkat bokeh atau background blurnya usai foto. Mantap! Selfie. Untuk kamera depan, Poco F7 lebih ke warm, jadi agak kekuningan, sedangkan Poco X8 Pro lebih ke cool gitu alias kebiruan. Cocokin dah dengan selera kalian. Nah, tapi dari sisi detail agak beda nih. Saat kita pixel peak, Poco F7 lebih tajam. Keduanya juga ada mode wide untuk menangkap lebih banyak subjek. Di malam hari, berbeda dengan kamera belakang, kamera depan Poco F7 malah lebih terang ketimbang X8 Pro. Noise-nya juga lebih banyak. Pas di pixel peak, detail lebih oke di X8 Pro. Jadi untuk kamera depan, buat siang hari aku prefer Poco F7, tapi pas malam, mending Poco X8 Pro. Perekaman video. Untuk perbedaan resolusi perekaman video, kalian bisa pause dan cerna saja tabel ini. Intinya sih sama aja kedua HP ini ya. Kamera belakang bisa 4K 60, tapi sayangnya kamera depannya mentok di 1080p 60fps. Kedua HP juga sayangnya tidak bisa gonta-ganti kamera depan belakang saat merekam video di semua resolusi. Sekarang kita lihat hasil perekaman videonya. Oke, ini perekaman video kamera belakang antara Poco X8 Pro dan Poco F7 siang hari. Kita mau lihat perpindahan lensanya ya. Tapi sebenarnya nggak ada perpindahan lensa gimana, soalnya dia nggak ada lensa tele, ada yang ultra wide, dan ultra wide nggak bisa aktif di 4K ya. Jadi ini jarak zoom 1 kali, scroll manual kedua kali di X8 Pro, kemudian scroll manual kedua kali di F7. 4K ya ini ya, 4K 30. Kita lanjut scroll manual 5 kali di Poco F8 Pro, dan scroll manual 5 kali di Poco F7. Nah, Poco X8 Pro bisa scroll manual lagi 6 kali, Poco F7 juga bisa scroll manual lagi 6 kali. Nah, kurang lebih hasilnya tuh seperti ini. Kalau kita kembali ke 1 kali harus scroll manual lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Untuk perekaman video kamera belakang di 4K 60fps, sayangnya kedua HP masih lumayan berasa jitternya ya, khususnya saat dibawa jalan. Terus menurut aku hasil X8 Pro lebih tajam ketimbang F7 di konteks video ini. Di F7 tuh untuk objek-objek yang agak jauh dia buram ya, padahal ini bukan potret video. Nah, meskipun masalah kedua HP ini adalah jitter yang lumayan berasa, menurut aku mending X8 Pro di 4K 60fps karena hasilnya lebih tajam. Untuk video kamera belakang di 1080p 60fps, jitter masih ada di kedua HP meski menurut aku tidak separah pas 4K 60 tadi ya. Nah,
Terus di video ini, dynamic range Poco F7 lebih oke. Langitnya lebih tidak kedip-kedip dan warna birunya juga lebih dapet. Isu buram atau kendala fokus yang dialami pas 4K 60fps tadi juga tidak terjadi kali ini di Poco F7. Lalu di Poco X8 Pro, meski perekaman dilakukan di 1080p 60fps, hasil video ini ternyata hanya di 45fps ya. Jadi ada frame drop. Mungkin karena perekaman dilakukan di siang hari dan di bawah terik matahari, jadi agak anget HP-nya. Nah, tapi di Poco F7 aman tuh, stabil di 60fps. Untuk video kamera belakang malam hari alias low light 4K 60fps, jitter masih ada di kedua HP. Kali ini Poco X8 Pro bisa pertahankan 60fps ya, mungkin karena nggak sepanas itu lagi karena malam hari. Tapi rasanya warnanya sedikit lebih pucat, termasuk saat mengarah ke pemandangan. Ya selera lah ini, di luar warna aku nggak nemu perbedaan signifikan. Untuk video ultrawide, kedua HP cuma bisa pakai lensa ultrawide-nya buat rekam video di 1080p 30fps. Tidak ada perbedaan berarti dari kualitas gambar. Jitter tergolong minim bahkan saat dibawa jalan sekalipun. Tapi Poco X8 Pro lagi-lagi ada frame drop ya, kali ini ke 24. Sedangkan Poco F7 masih bisa pertahankan di 30fps. Oke, ini perekaman video kamera depan ya antara Poco X8 Pro dan Poco F7 siang hari ya. Ini di bawah terik matahari langsung. Nah, ini aku sambil jalan, jarak dari mulut 20-an sampai 30 cm ya. Ini ada konstruksi, suara-suara konstruksi gitu. Tuh, kedengaran kan? Nggak tahu sih kedengaran apa enggak. Nah, tapi kalian bisa nilai apakah suaraku masih terdengar jelas atau tidak ya sambil bawa jalan. Kalau aku percepat jalannya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Apakah stabil, jitter, dynamic range-nya seperti apa, bisa kalian nilai ya. Dan kalau misalnya aku panning, nah kurang lebih seperti ini hasilnya. Ini di 1080p 60fps ya. Ini harusnya resolusi maksimal kamera depan yang bisa digunakan oleh kedua HP ini. Jadi sayangnya nggak bisa 4K keduanya. Tapi ya begitulah, ada harga ada barang ya. Oke, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke, ini perekaman video kamera depan ya antara Poco F7 dan X8 Pro. 1080p 60fps malam hari alias low light ya. Ini langit malam ya. Sambil jalan pastinya. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Sayangnya di sini kita nggak bisa mode wide ataupun zoom 2 kali ya saat perekaman video kamera depan ini berjalan. Nah, ini kalian bisa lihat jitternya bagaimana, stabilisasinya seperti apa. Kurang lebih hasilnya seperti ini. Aku coba percepat jalannya ya. Ini jarak dari mulut sekitar 30 cm. Ada sedikit background music, semoga suaraku masih aman. Kalau kita panning, nah, kurang lebih hasilnya seperti ini. Oke. Untuk autofocus kamera depan, sayangnya kedua HP ini belum support. Untuk video sosmed, kalian bisa kunjungi saja Instagram aku di @mendangmendingin. Di sana aku sudah bikin IG story highlights untuk kedua HP ini. Di sana ada video yang direkam dulu dengan aplikasi kamera bawaan sebelum diupload ke IG, dan juga ada sampel video yang direkam langsung dari aplikasi Instagram dengan highest quality media upload, semuanya sudah nyala. Jadi untuk sampel video sosmed, kalian bisa cek saja Instagram aku dan jangan lupa follow. Terima kasih banyak.
Untuk fitur kamera, kedua HP ini bisa dibilang hampir sama persis. Bedanya di mana? Pertama, di dual video. Di Poco X8 Pro aku ketemu tuh fitur dual video, di mana kita bisa rekam video dengan kamera depan dan belakang di waktu bersamaan. Resolusi maksimal 1080p 30 fps. Di Poco F7 meskipun sudah update ke HyperOS versi terbaru, aku tidak nemu fitur dual videonya. Terus di menu foto, kita bisa pilih opsi 50 megapiksel di Poco X8 Pro. Di Poco F7 aku gak nemu, kita harus ke Pro Mode, baru ada opsi 50 megapiksel di Poco F7. Lalu anehnya di menu foto di Poco X8 Pro aku gak nemu opsi long exposure. Sudah aku cari kesana sini di aplikasi kameranya dan gak nemu. Padahal di Poco F7 ada. Mungkin tersembunyi. Bagi yang tahu sebenarnya ada apa enggak dan kalau ada di mana bisa infoin di kolom komentar. Untuk fitur-fitur kamera lainnya sih sama lah ya. Keduanya sama-sama ada Pro Mode untuk foto, di mana kita bisa atur berbagai parameter seperti ISO, EV, white balance dan lainnya secara manual. Kerennya kedua HP ada output foto dalam format RAW ya untuk fleksibilitas editing. Namun aku tidak nemu Pro Mode untuk perekaman video di kedua HP ini. Untuk potret video, kedua HP juga bisa. Tinggal ke menu perekaman video, klik tongkat sihir lalu pilih opsi bokeh. Di sini kita bisa atur background blur. Untuk hasilnya sih gak beda jauh. Paling Poco F7 kulitnya sedikit lebih pucat saja. Sisanya serupa. Cuma bisa rekam di 1080p 30 fps ya. Jitter juga masih ada sedikit. Terus pas kita geser HP-nya, itu goyangannya lumayan kuat ya. Berasa ditarik di kedua HP ini. Tapi untuk efek bokehnya sendiri lumayan bagus. Kedua HP bisa rekam video slow motion hingga 1080p 960 fps. Mantap. Untuk motion photo alias live photo juga bisa di kedua HP ini, di mana HP akan rekam momen 3 detik sebelum foto dijepret dan kita bisa putar ulang momennya layaknya video pendek. Ada juga fitur motion capture untuk menangkap objek gerak dengan lebih mudah dan minim blur. Jadi untuk fitur kamera sebenarnya 11-12 ya. Mungkin fitur besar pembedanya itu cuma di dual video saja yang dimiliki Poco X8 Pro. HyperOS. Sebelum lihat fitur AI dan lainnya, kita jawab dulu pertanyaan umum terkait HP Poco ya. Apakah ada iklan? Kita lihat dulu di Poco X8 Pro. Untuk iklan berbasis notifikasi ada ya dari beberapa aplikasi bawaan Xiaomi kayak Tema, Get Apps hingga Mi Video. Untuk iklan di aplikasi bawaan sayangnya juga ada. Misalnya di aplikasi Tema. Kadang tuh setelah kita download tema baru atau ganti tema baru akan muncul tuh iklan. Saat kita buka aplikasi Get Apps, dia juga kadang ada iklan splash screen yang gede. Di aplikasi Mi Video juga ada selipan iklan di daftar video kita. Terus di Mi Music kadang pas kita mau putar lagu, termasuk lagu yang ada filenya di HP kita ya, yang kita download, itu juga ada iklan video gitu. Ada juga iklan banner saat kita navigasi lagu. Di Poco F7 dia juga ada iklan notifikasi masih ada, terus di tema juga masih ada, ya sama aja lah. Tapi menurut aku frekuensinya itu lebih minim ketimbang Poco X8 Pro. Misalnya di aplikasi tema di Poco F7 saat sekedar browsing dan pilih tema, aku gak dapat iklan yang memaksa aku nonton video sejauh ini. Tapi di Poco X8 Pro sekedar browsing tema aja pas 5-8 kali pilih tema, sudah muncul tuh iklan videonya. Apakah iklannya bisa dimatikan? Ya bisa-bisa aja, tapi tidak akan aku bahas di video ini soalnya caranya ada beberapa langkah dan nanti videonya kepanjangan. Sudah ada banyak reviewer yang bikin video cara matiin iklan HP Xiaomi ya, jadi kalian bisa cari saja nanti. Ini bukannya ngeluh ada iklan, soalnya Xiaomi kan butuh ini sebagai salah satu langkah buat jaga harga. Ya kita ngerti, tapi ya ini hanya buat informasiin saja terkait iklan di kedua HP ini, soalnya kalian sering nanya. Oke, sekarang kita lihat fitur AI dan lainnya, dimulai dari AI edit gambar. Karena keduanya sama-sama pakai HyperOS, otomatis fitur AI-nya juga sangat mirip ya. Keduanya ada AI Eraser, seleksinya cukup pintar, bisa seleksi objek yang dipegang tangan, tapi hasilnya masih kurang rapi karena dia tidak bisa benar-benar menghapus objek yang dipegang tangan. Untuk objek sederhana sih aman. Untuk keramaian orang juga dia bisa secara otomatis deteksi dan menghapusnya. Cuma yang kadang bikin agak jengkel itu adalah AI Eraser-nya tuh kadang network error di siang hari ya. Aku sudah coba pakai wifi, mobile data, hasilnya sama aja network error ya. Jadi kadang tuh perlu dicoba beberapa kali. Ada juga fitur remove glare yang mengurangi tumpahan cahaya sehingga fotonya bisa jadi lebih jelas dan tidak sesilau itu. Terus ada remove reflection yang bisa meminimalisir pantulan, hasilnya tergolong oke juga. Kedua HP juga ada AI Expand di mana kita bisa memperluas foto, dan AI Expand Xiaomi menurut aku adalah salah satu yang paling praktis saat ini karena kita bisa pilih rasio, jadi tidak perlu adjust manual. Sangat fleksibel. Lalu ada AI Sky, ini sudah jadi ciri khas HP Xiaomi lah ya. Di sini kita bisa ubah langit, mau jadi langit sore, malam dan lainnya bisa. Ada pula AI Cutout yang memungkinkan kita untuk seleksi objek di foto dan memindahkannya, lalu AI akan mengisi ruang kosong. AI Ultra HD yang bisa mempertajam gambar juga ada di kedua HP ini. Untuk ekstrak teks dari gambar juga mudah, tinggal buka foto atau gambarnya, lalu tap dan drag saja bagian yang ada tulisannya. Tinggal kita kopas deh setelah itu. Jadi untuk AI edit gambar bisa dibilang kedua HP ini sama persis ya. Untuk AI lainnya gimana? Kita lihat AI Writing dulu. Kita bisa pakai fitur AI Writing di berbagai text box,
termasuk di search bar browser maupun aplikasi sosmed seperti chat WhatsApp dan IG. Tinggal ketik kalimatnya, highlight lalu tap logo AI Writing. Di sini kita bisa minta AI menuliskan sesuatu, merangkum, cek grammar, memperpanjang kalimat, hingga mengubah gaya bahasa. Untuk aplikasi recordernya juga bisa pakai AI untuk merangkum rekaman suara serta mengubah hasil rekaman ke dalam bentuk teks atau transkrip. Kita juga bisa terjemahin teksnya ke bahasa lain dan semua ini bisa dilakukan di dalam aplikasi recordernya. Mantap. AI subtitle juga ada di mana saat nonton video kita bisa pakai ini buat munculin teks atau caption. Di sini kita bisa juga terjemahin captionnya ke bahasa lain. Buat yang demen ke luar negeri, ada juga AI Translate Conversation untuk terjemahin percakapan. Untuk AI Google seperti Circle to Search, Gemini Live, aman di kedua HP ini. Jadi untuk fitur AI sih, HyperOS Xiaomi memang lumayan lengkap dan aku gak nemu perbedaan fitur AI antara Poco X8 Pro dan Poco F7. Untuk fitur lainnya, kita lihat dulu fitur ala Dynamic Island ya di Xiaomi namanya Hyper Island. Saat buka aplikasi tertentu seperti YouTube Music, Spotify, Clock, dan lainnya, dia akan muncul informasinya di atas sini. Di kedua HP tampilannya sama ya, dia ada satu bar panjang dan satu yang kecil. Jika kita buka beberapa aplikasi sekaligus yang mendukung fitur ini. Bisa swipe untuk gonta-ganti dan tap buat munculin rinciannya. Tapi catatannya adalah untuk Google Maps gak bisa ya, padahal HP lain kayak Oppo, Vivo gitu bisa. Untuk sidebar juga sama, bisa dipindah-pindahin dan membuat akses ke beberapa aplikasi jadi lebih mudah. Untuk pengaturan folder, kita bisa ubah folder jadi besar dan kecil, tapi sayangnya belum bisa drag and drop seperti beberapa HP lain, di mana mereka lebih fleksibel ya, karena bisa ubah folder jadi horizontal dan vertikal. Di Xiaomi dia ngotak aja bisanya. Jadi untuk fitur bener aku sama aja, cuman Poco F7 nih frekuensi iklannya rasanya lebih sedikit ya ketimbang X8 Pro. Audio, seperti biasa aku akan play lagu dan kalian bisa nilai kira-kira speakernya bagusan HP yang mana. Oke, jadi Poco X8 Pro unggul di desain yang ada RGB lighting plus IP rating yang lebih tinggi. Layarnya juga lebih terang, kamera utama yang lebih oke karena minim isu overexpose, foto orang yang lebih bagus karena skin tone lebih benar, selfie malam yang lebih tajam, video zoom yang lebih tajam, serta adanya fitur dual video yang tidak aku temuin di Poco F7. Nah, Poco F7 unggul di warna layar yang lebih oke karena lebih tidak kekuningan, performa gaming yang lebih lancar meskipun entah kenapa di aku MLBB-nya nggak kebuka frame rate ultra. Charging lebih kencang, foto zoom yang lebih tajam saat objeknya ngandelin tekstur, selfies yang lebih tajam, dan menurutku frekuensi iklan di beberapa aplikasi bawaan yang lebih minim. Pas aku cek harganya di 18 April, harga Poco F7 di Xiaomi Official Store itu di 5,999 juta. Sedangkan Poco X8 Pro harganya di 5,799 juta. Jadi selisihnya 200 ribu. Untuk selisih harga tersebut, menurut aku sih kalau harus pilih, mending Poco X8 Pro. Karena perbedaan dari sisi kamera utamanya cukup berasa. Untuk performa gaming sih, meskipun F7 lebih oke sedikit untuk Wuthering Waves, tapi tidak sampai beda super jauh. Apalagi kalau kalian tidak main di setting rata kanan untuk game-game berat lain. Tidak lupa IP rating yang lebih tinggi di X8 Pro dan juga ada dual video bagi yang butuh. Poco X8 Pro ini jadinya serasa Poco F7 yang kemampuan fotografinya lebih oke dan tidak pakai chipset Naga aja, tapi harganya sedikit lebih murah. Nah, tapi kalau kalian sangat mentingin kecepatan charging dan fix lebih suka chipset Snapdragon, ya jelas mending Poco F7. Terkait isu layar Poco X8 Pro yang katanya kurang oke sih, ya aku kembalikan ke kalian lah untuk cek apakah kalian beneran bisa lihat perbedaannya saat aku paparkan beberapa tes layar tadi di awal video. Intinya sih kedua HP ini oke untuk kelas harganya, apalagi di tengah harga HP yang pada naik ya. Tidak sempurna pastinya kedua HP ini, terutama dari sisi iklan dan perekaman video yang masih lumayan jitter. Tapi ya ada harga, ada barang lah. Buat kalian yang nyari performa, kedua HP ini pilihan yang bagus. Kalian sudah ada yang pakai Poco X8 Pro atau Poco F7? Apa aja keluh kesahnya nih? Bisa share di kolom komentar. Sekian video perbandingan kali ini, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terus bandingin, terus kritis.